Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan topik tentang sistem imun dari mata kuliah biomedik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuli Peristiawati MKes. Sebelumnya, saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikmatul Kusna. Saya Hanifah Hebatullah. Saya Rahman Faizin. Saya Resti Nanda Putri Mulia. Saya Vinky Maulana Putri. Baik, mari kita bahas materinya. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar dalam tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh kita. Contoh substansi asing yang berasal dari luar adalah virus, bakteri, jamur, dan juga serbuk sari. Sistem imun ini juga sering kali disebut sebagai pertahanan tubuh bawaan, dikarenakan sistem ini merupakan garis utama tubuh yang pertama dalam melawan semua patogen yang masuk dalam tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh bawaan ini berfungsi juga untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka ataupun infeksi dalam tubuh kita. Sistem imun atau kekebalan tubuh memiliki berbagai fungsi dalam peran penting dalam tubuh manusia. Fungsi imun: 1. Memproteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen dan penyakit menular. 2. Menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi sel tubuh sistemnya yang terdapat di dalamnya. 3. Mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasi dari tubuh, juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. 4. Mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lainnya yang ingin menginvasi tubuh. Mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen alias bibit penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B atau sel T untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain seperti fagosit untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu, sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya. Antibodi juga dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme dan mengaktifkan sekelompok protein yang disebut komplement. Komplement adalah bagian dari sistem imun yang membantu membunuh bakteri, virus, atau sel-sel yang terinfeksi. Bersama, semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut sebagai imunitas. Ada 4 jenis gangguan sistem pertahanan tubuh yang berpotensi menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Keempat gangguan tersebut adalah hypersensitivitas atau alergi, autoimun, imunodefisiensi, dan isoimunitas. Hypersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuh akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Respon imunitas menjadi terlalu berlebihan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya, setiap orang mengalami gejala alergi yang berbeda-beda, tetapi ada beberapa gejala yang umum dialami penderita alergi. Gejala tersebut antara lain gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebih, dan kesulitan bernafas. Autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh Anda. Penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh Anda salah dalam menilai sel sehat yang ada dalam tubuh dan malah menganggapnya sebagai zat asing. Akibatnya, tubuh Anda mulai memproduksi antibodi yang akan menyerang dan merusak sel sehat dalam tubuh Anda.
Berikut ini merupakan jenis-jenis penyakit autoimun yang umum terjadi. 1. Rematik, 2. Lupus, 3. Psoriasis, 4. Radang usus, 5. Diabetes mellitus tipe 1, dan sklerosis ganda. Imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Ada dua jenis imunodefisiensi, yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. Penderita defisiensi imun kongenital harus hidup dalam lingkungan steril karena tidak memiliki sel B dan T sejak lahir. Sedangkan jumlah sel T helper pada penderita AIDS terus berkurang sehingga sistem imunitasnya melemah. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Isoimunitas adalah keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Oleh karena itu, sebelum mendonorkan darah atau organ, ada serangkaian tes yang harus dijalani untuk mengetahui tingkat kecocokan antara organ dan penerima. Jenis-jenis sistem imunitas tubuh. Pada dasarnya, sistem imunitas tubuh pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem imunitas aktif dan sistem imunitas pasif. Sistem imunitas aktif dapat diperoleh dengan melakukan kontak langsung antara toksin dan patogen, sehingga tubuh mampu memproduksi antibodinya sendiri. Imunitas aktif itu sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem imunitas aktif alami dan sistem imunitas aktif buatan. Imunitas aktif alami terjadi jika setelah seseorang terpapar penyakit, sistem imunitas memproduksi limfosit khusus dan antibodi. Imunitas ini dapat bersifat seumur hidup, seperti pada kasus cacar dan campak, atau sementara pada kasus gonorea dan pneumonia. Sedangkan imunitas aktif buatan timbul karena adanya rangsangan dari patogen yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui vaksin yang kemudian mengaktifkan sistem imun. Vaksin ini sendiri merupakan patogen yang sudah dilemahkan atau toksin yang sudah diubah sebelumnya. Oleh karena itu, vaksin ini tidak mungkin menimbulkan penyakit, seperti halnya vaksin TFT untuk melawan tetanus. Imunitas pasif. Imunitas pasif terjadi jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lainnya. Seperti halnya dengan imunitas aktif, imunitas pasif juga terbagi menjadi dua, yaitu imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Imunitas pasif alami terjadi melalui pemberian ASI kepada bayi dan saat antibodi immunoglobulin G milik ibu masuk ke dalam plasenta. Antibodi tersebut dapat memberikan kekebalan sementara beberapa minggu atau untuk beberapa bulan setelah kelahiran. Sedangkan imunitas pasif buatan adalah imunitas pasif yang terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum. Imunitas pasif buatan ini dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Contohnya, kuda, antibodi dari kuda yang kebal terhadap gigitan ular dan yang kemudian dapat diinjeksikan kepada manusia yang digigit ular sejenis. Itu tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.